Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Halo anak-anak Sekolah Minggu, selamat pagi. Ya, senang sekali ya hari ini, di hari Minggu pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Nah, sekarang walaupun ibadah kita sekarang online, tapi kita bersyukur kita boleh bertemu kembali atas penyertaannya Tuhan. Nah, terbukti kasih Tuhan kita boleh alami dan rasakan kembali. Tadi malam kita boleh beristirahat dan tadi pagi kita bersyukur kita boleh dibangunkan kembali dengan kekuatan baru, berkat baru dari Tuhan. Nah, sekarang kita mau bersekolah minggu sama-sama. Untuk itu, siapkan Alkitabnya di rumah. Ya, kita siap nanti mendengar firman Tuhan yang baru. Nah, kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Anak-anak di rumah silakan berdiri. Kita menyanyi pujian Hari Minggu, Hari yang Mulia. Nah, masih berdiri, mari kita berdoa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu sekalian. Nah, silakan duduk. Nah, anak-anak sekolah minggu, ibu guru mau tanya. Nah, selama 1 minggu ini, ada yang pernah menyakiti hati orang tua di rumah? Atau hati temannya? Siapa yang pernah pukul temannya di rumah? Atau di tempat bermain? Nah, pasti ada yang di rumah yang entah itu berkata kasar kepada orang tua, kepada kakak, atau kepada oma atau opa di rumah. Nah, kalau kita menyakiti hati orang tua, hati kakak atau adik di rumah, pasti menyakiti hati Tuhan. Nah, Tuhan sedih kalau melihat anak-anak sekolah minggu di rumah yang suka bantah-bantah terhadap perkataan orang tuanya di rumah. Nah, kalau disuruh orang tuanya selalu marah-marah. Nah, Tuhan sedih melihat hal itu. Nah, untuk itu hari ini, di ibadah kita hari ini kita mau mohon ampun kepada Tuhan.
Kita mau mengaku atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat kepada Tuhan. Nah, kita mau mohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggumu sering membuat hati Tuhan sedih. Hari ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu mohon ampun atas segala perbuatan dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Nah, Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan bermazmur dari Mazmur 103. Buka Alkitabnya dari Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 9. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Amin. Nah, Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Untuk itu, mari kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita menyanyi, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah ampuni kami. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, cerita kita hari ini akan dibawakan oleh Ibu Guru Restu. Nanti kalau Ibu Gurunya cerita, pasang telinganya baik-baik, fokus melihat dan mendengar apa yang diceritakan dan apa yang dikatakan oleh Ibu Guru Restu. Nah, mari berdiri kita menyanyikan lagu pujian Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Selamat pagi. Ya, shalom anak-anakku yang terkasih. Berjumpa lagi dalam ibadah minggu pada hari ini. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu, untuk kelas anak besar dan remaja yang ibadah online pada saat ini, kakak mau bertanya dulu ini. Misalnya di dalam keluarga ada seseorang yang bisa melindungi kita. Bagaimana kira-kira sikapnya kalian? Apakah kalian senang jika ada orang yang seperti itu yang mau melindungi kalian? Atau apakah kalian tidak senang, malah tidak suka? Nah, kira-kira bagaimana sikapnya kalian? Apakah senang karena ada yang bisa melindungi, ada yang selalu ada untuk kalian? Ya, coba direnungkan, difikirkan. Ya, saya rasa untuk kelas anak besar dan remaja sudah tahu jawabannya. Kalau ada orang yang seperti itu, yang bisa melindungi keluarga kita, khususnya kita juga, pasti sangat senang. Pasti kita mau terus berada bersama dengan orang itu. Nah, adik-adikku yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Mengisahkan bahwa ada seorang yang diusir dari tempatnya, dari rumahnya. Siapakah dia kira-kira? Namun sebelum itu, kita mau meminta pertolongan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kekuatan serta kesehatan.
Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memberkati kami. Biarlah apa yang kami dengarkan ya Tuhan, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ini doa kami, amin. Ya, adik-adikku yang terkasih, sama seperti tadi kakak bertanya bahwa ada seseorang yang dia diusir dari rumahnya. Kita akan belajar bersama-sama tentang cerita Alkitab bahwa hari ini bahwa ada seorang, pada suatu ketika ada seorang dari Gilead yang bernama Yeftah. Jadi namanya adalah Yeftah, orang ini berasal dari Gilead. Ya, Yeftah ini orang Gilead. Yeftah ini juga memiliki beberapa saudara. Tetapi saudara-saudara Yeftah ini sangat membenci dan sangat tidak menyukai Yeftah. Kenapa seperti itu? Karena saudara-saudara Yeftah ini berbeda ibu dengan Yeftah. Jadi ibu dari Yeftah berbeda dengan saudara-saudara dari Yeftah. Jadi kenapa saudara-saudaranya sangat membenci Yeftah? Karena mereka beda ibu. Selain itu juga ibu dari Yeftah ini adalah perempuan yang sangat tidak baik. Makanya saudara-saudara Yeftah ini mengatakan begini kepada Yeftah. Hei Yeftah, engkau ini tidak berhak mendapat warisan dari Bapak. Seharusnya engkau juga ini sudah pergi dari rumah ini. Seharusnya engkau tidak ada bersama-sama dengan kami. Ya, seperti itulah perkataan saudara-saudara Yeftah kepada si Yeftah ini. Yeftah sangat sakit hati dan pada akhirnya mulai saat itu setelah dikatakan seperti itu Yeftah pun pergi dari rumah. Yeftah akhirnya pergi ke sebuah tempat yang bernama Tanah Tob. Jadi daerah bernama Tanah Tob. Yeftah pergi ke sana. Yeftah tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang sangat jahat. Orang-orang yang sangat jahat ini kenapa dikatakan sangat jahat? Karena orang-orang yang ditempati bersama Yeftah ini adalah orang-orang yang sangat sering merampok, sangat sering menjara orang-orang. Jadi pada saat itu Yeftah pergi ke Tanah Tob, dia tinggal bersama orang-orang yang jahat. Karena Yeftah tinggal bersama dengan orang-orang yang jahat, pastinya Yeftah juga terlibat dengan orang-orang jahat yang suka merampok, yang suka menjara orang-orang pada saat itu. Lalu pada suatu ketika beberapa waktu pun berjalan. Kemudian, orang-orang di Gilead ternyata diserang oleh orang-orang Amon. Jadi, orang Gilead ini tidak mampu. Orang-orang Gilead ini tidak sanggup melawan orang Amon yang melawan mereka atau berperang dengan mereka. Para tua-tua Gilead pada saat itu mengingat, wah, kita punya Yeftah, dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi mereka juga ingat bahwa Yeftah ini sudah tidak ada bersama-sama dengan mereka. Yeftah ini sudah berada di tanah yang jauh. Yeftah ini sudah berada di Tanah Tob. Jadi makanya akhirnya tua-tua Gilead ini pergi mencari Yeftah. Bagaimana harusnya mereka mencari dan mendapatkan Yeftah untuk menolong mereka. Akhirnya para tua-tua Gilead ini pergi mencari Gilead di Tanah Tob. Mereka mencari dan akhirnya menemukan Gilead. Mereka membujuk Yeftah untuk kembali ke Gilead untuk berperang melawan orang-orang Amon yang melawan orang-orang Gilead pada saat itu. Tetapi pada saat itu Yeftah mengingat betul, mengingat persis apa yang diperlakukan oleh orang-orang Gilead pada saat itu pada dirinya Yeftah. Saya dulu ini diusir dari Gilead. Saat ini kalian semua datang lagi mencari saya. Nah, pada saat itu orang pemuka-pemuka atau orang tua-tua Gilead pada saat itu tetap dengan rendah hati, dengan sabar tetap membujuk si Yeftah ini. Dan ada satu hal yang dijanjikan para tua-tua Gilead pada saat itu. Yeftah, jika engkau mau menolong kami dalam berperang melawan orang Amon, maka engkau akan diberi tahta, engkau akan diberikan jabatan, engkau akan memimpin orang-orang Gilead. Wah, bagaimana tidak tersentuhnya Yeftah pada saat itu karena dia diberikan jabatan yang luar biasa. Dia diberikan kuasa untuk memimpin orang-orang Gilead. Jadi bukan hanya pada saat melawan orang Amon saja dia diberikan jabatan itu, tapi sampai selesainya peperangan itu juga
Yefta akan diberikan kuasa itu untuk memimpin orang-orang Gilead pada saat itu. Dan pada saat itu ada satu hal yang menarik, ada satu hal yang kita pelajari dari Yefta pada saat itu, saat dia sudah mau menjadi atau mau memimpin orang Gilead pada saat itu untuk melawan orang Amon. Satu hal yang Gilead tidak lupakan, yang Yefta tidak lupakan, yaitu Gilead tetap rendah hati dan tidak sombong. Dia tetap datang berserah kepada Tuhan. Dia, anak-anakku yang terkasih, kita boleh belajar pada saat ini dari sikap Yefta, bahwa meskipun Yefta sudah diangkat jabatannya, sudah sangat tinggi, jabatannya sudah bagus sekali tahtanya ini, tapi satu hal yang Yefta tidak lupakan, yaitu Yefta tetap mau datang berserah kepada Tuhan. Yefta mau Tuhan menolong setiap rencana yang dilakukan Yefta ini. Karena dia mau pergi berperang. Dia mau melawan orang-orang Amon ini. Jadi dia mau bertarung, tetapi dia selalu datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita boleh belajar dari Yefta ini bahwa ternyata meskipun dalam keadaan bagaimanapun, kita bisa belajar bahwa Yefta tetap datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi pada saat itu setelah Yefta menyerahkan semua hal yang mau direncanakan ke depannya, dia berdoa kepada Tuhan, datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena Yefta yakin kalau bukan karena kuasa Tuhan, bukan izin Tuhan, pasti yang direncanakan Yefta tidak akan berhasil ke depannya. Dan ada satu hal lagi ternyata yang Yefta janjikan kepada Tuhan. Yefta berjanji kepada Tuhan bahwa misalnya Tuhan nanti kalau saya sudah menang, Tuhan memberikan saya kekuatan dan keselamatan, maka siapapun nanti yang pertama kali menyambut saya, nanti dia akan saya serahkan menjadi pelayan di hadapan Tuhan seumur hidupnya. Jadi ternyata Yefta bernazar di hadapan Tuhan, jikalau nanti Yefta memperoleh keselamatan, memperoleh kemenangan atas peperangan dengan orang Amon, Yefta berjanji siapapun yang pertama kali menyambutnya nantinya, itu akan diserahkan kepada Tuhan untuk menjadi pelayan di hadapan Tuhan seumur hidupnya. Ya, setelah itu, setelah Yefta berdoa kepada Tuhan, sudah juga berjanji di hadapan Tuhan, akhirnya Yefta turun dalam peperangan. Dan pada saat itu, kemenangan atas Yefta dan orang Gilead mereka peroleh, dan ada satu hal yang dijanjikan sebelumnya oleh Yefta. Pada saat itu Yefta berjanji, siapapun yang pertama kali menyambutnya, dia nantinya yang akan diserahkan ke dalam tangan Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan selama seumur hidupnya. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu, pada saat itu juga, wah, bersyukurlah orang-orang Gilead pada saat itu. Dan ternyata, tahu tidak siapa yang pertama kali menyambut Yefta pada saat itu? Yang menyambut atau menjemput pertama kali adalah anak perempuan satu-satunya. Jadi anak perempuan satu-satu dari Yefta yang pertama kali menyambut Yefta. Yefta agak sedih. Kenapa harus anak saya? Anak perempuan saya satu-satunya lagi. Tapi kita boleh lagi belajar dari Yefta. Yefta sudah bernazar, sudah berjanji bahwa siapapun yang pertama kali menyambut saya, dialah yang akan saya serahkan ke tangan Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Ya, anak-anakku yang terkasih, kita boleh belajar firman Tuhan pada hari ini. Kita belajar dari sikap dan sifat dari Yefta. Yang pertama kita boleh belajar bahwa dalam setiap apapun yang akan kita lakukan, yang akan kita laksanakan, yang akan kita kerjakan, yang akan kita rencanakan, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam apa yang kita rencanakan, pastinya itu akan terjadi dengan sia-sia. Kita boleh belajar dari Yefta pada saat ini. Kita juga belajar. Kita belajar dari Yefta bahwa kalau kita sudah berjanji, apalagi berjanji di hadapan Tuhan, tentunya kita harus menepati itu. Kita belajar dari Yefta. Jadi, mari anak-anakku mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kita ke depan. Mari kalau kita sudah berjanji di hadapan Tuhan, berjanji kepada orang tua, guru, atau teman, dimanapun kalau kita sudah berjanji,
kita harus menepati janji tersebut. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, anak-anakku yang terkasih, pembacaan kita hari ini cukup panjang ya, terambil dari Hakim-Hakim pasal 11, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-40. Mari buka Alkitabnya, Hakim-Hakim pasal 11, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-40. Namun saat ini kakak akan bacakan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Nanti anak-anakku yang terkasih bisa lanjutkan masing-masing di rumah ya. Mari perhatikan Alkitabnya. Kakak akan bacakan Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Firman Tuhan, Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead, juga istri Gilead melahirkan anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak dapat memiliki pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di dalam tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka aku yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan membuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi utusanku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalilah ke semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini,' tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan berkeliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemalah mereka di seberang sungai Arnon dan tidak masuk ke daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesbon, dan orang Israel meminta kepadanya, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju.' Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu.
dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamors Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balak bin Zippor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesbon, dengan segala anak kotanya di Aroer, dengan segala anak kotanya, dan dengan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun, mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat kepada aku dengan berperang melawan aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataannya yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yeftah. Amin, firman Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, sekarang anak-anak sekolah minggu kita mau memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan sebagai bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita bawa persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yunus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil bawa persembahan, kita menyanyikan lagu pujian, Bawa Persembahanmu. Ya, anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Namun sebelum itu Ibu Guru mau sampaikan sedikit bahwa untuk ibadah sekolah minggu kita hari Minggu depannya, kita akan kembali ibadah di gereja. Kelas anak besar akan kembali seperti biasa jam 10:30 siang, dan kelas anak remaja kembali jam 11:30 siang. Jadi diingatkan untuk teman-temannya yang lain ya. Dan untuk persembahan yang hari ini boleh dibawa untuk ibadah di hari Minggu depannya. Ya, anak-anakku yang terkasih, mari kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini, pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama bersekolah minggu. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kami sudah mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan ya Tuhan boleh kami tanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk selalu menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga sudah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini kami boleh berikan dengan rela hati, dan biarlah dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, khususnya untuk anak-anak sekolah kami yang saat ini dalam sekolah atau pendidikan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, memberkati mereka, memberikan kebijaksanaan dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai anak-anak sekolah. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, khususnya yang sudah belajar secara offline ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kesehatan dan kekuatan
Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya orang tua terkasih kami. Biarlah Tuhan yang selalu menolong mereka, memberikan kekuatan, kesehatan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati mereka dalam setiap pekerjaannya. Berdoa juga ya Tuhan untuk setiap bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang selalu menolong memberkati negara ini, khususnya kami yang di Makassar. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan biarlah Tuhan yang selalu memberkati kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan, dan inilah doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita akan mendengarkan perintah hidup baru dari Mazmur 20 ayat yang kelima. Dari Mazmur 20 ayat yang kelima, mari silakan berdiri. Kita akan mendengarkan sama-sama firman Tuhan. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Nah, kita akan kembali ke rumah kita. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu pujian Besarlah Kasih Bapakku. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari Minggu.